Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Nah, hari ini kita ada di session 12, session 12, yaitu bagaimana tipe daripada training ADR di sini. Dengan sub pokok bahasan ada 4, yaitu bagaimana tujuan daripada pelatihan Dangerous Good itu sendiri, ya, Dangerous Good Training Objective, kemudian tipe-tipe seperti General Awareness Training, Specific Function Training, dan Safety and Security Training seperti apa, kemudian bagaimana terkait dengan Driver Training dan exam-nya, kemudian DGSA Training dan exam-nya. Disampaikan oleh Konka, Ridela, dan Sepori bahwa improve road safety atau improved road traffic safety is one of the most important objectives for transport policy makers in contemporary society and represent strategic issue for enhanced life quality. Jadi memperbaiki daripada keselamatan daripada lalu lintas jalan ini adalah salah satu yang sangat penting tujuannya, ya, bagi pengambil kebijakan daripada transportasi, ya, dalam society yang contemporary, ya. Dan ini akan merepresentasikan isu-isu strategik untuk pengembangan kualitas kehidupan, ya. Di mana training ini ditujukan untuk ada 12 tujuan atau purpose di sini, yaitu bagaimana kita pertama mengetahui daripada basic principle terkait daripada filosofi yang umum daripada barang berbahaya. Jadi know the basic principle regarding the general philosophy regarding dangerous good. Yang kedua adalah kita memiliki daripada basic knowledge, pengetahuan dasar tentang peraturan yang terbaru, ya, dan memiliki pemahaman terkait daripada filosofi umum tersebut atau filosofi dari barang berbahaya, ya. Jadi basic knowledge of the latest regulation and have an understanding of the general philosophy of dangerous good. Yang ketiga adalah to identify 9 classification of dangerous good. Bisa mengidentifikasi daripada 9 kelas dari barang berbahaya. Yang keempat, recognize and identify hazard label and handling label applied to dangerous good. Kita dapat mengenal dan mengidentifikasi label-label bahaya dan label-label penanganan daripada barang berbahaya ini yang bisa kita aplikasikan. Yang kelima, to identify potential hidden dangers to cargo or consignment, including identifying registered and unlisted dangerous good. Kita bisa mengidentifikasi daripada bahaya-bahaya tersembunyi yang berpotensi, ya, untuk pada kargo atau pada barang kiriman, termasuk bagaimana mengidentifikasi dangerous good yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar dalam peraturan tersebut atau dalam buku peraturan tersebut. Yang keenam, concern with the requirement for dangerous good to be transported using land transportation, yaitu berkaitan dengan persyaratan barang berbahaya ini yang akan diangkut menggunakan transportasi darat. Yang ketujuh, familiar, jadi kita terbiasa dengan emergency prosedur, keduanya baik penanganan dan bagaimana mengendalikan kendaraan secara benar dan secara aman. Familiar with emergency procedures both in handling dangerous goods and how to control vehicle properly and safely. Kemudian understand and apply the principle of the packaging group. Kita bisa mengerti dan mengapply daripada prinsip-prinsip daripada grup kelompok-kelompok kemasan, ya. Kemudian kita juga bisa mengerti prinsip-prinsip daripada kemasan itu, ya, persyaratan daripada kemasan, ya. Kemudian kita bisa melengkapi shipper declaration form dan mengisi daripada MSDS, dan kita familiar
juga terhadap emergency prosedur atau familiar with emergency prosedur. Kemudian section yang berikutnya ini adalah bagaimana 3 tipe daripada EDR training, yaitu ada 3 tipe di sini training material yang dapat disediakan untuk dangerous goods inland transportation, tergantung daripada tingkat urgensinya. Yang pertama adalah general awareness training. Personilnya harus mengerti, memahami persyaratan umum terkait bagaimana membawa barang berbahaya. Kemudian function specific training, personilnya harus dilatih ya tentang tugas dan tanggung jawab sesuai dengan persyaratan daripada peraturan itu ya. Jika transport barang berbahaya ini melibatkan multimoda transportation. Kemudian safety training, commensurate, kita memastikan tingkat resiko yang bisa membuat orang terluka ya, bisa terekspos daripada sebuah insiden yang melibatkan daripada pengangkutan barang berbahaya tersebut, termasuk loading dan unloading, memuat dan membongkar, dan personilnya ini harus di-training terkait dengan bahaya dan hazard daripada dangerous goods yang ada tersebut. Ini adalah training provided yang kita lihat flow-nya ini adalah tujuannya untuk safe emergency handling dan handling prosedur ya. 5 hari setiap 5 tahun ya, dengan kurun waktu dalam waktu 5 hari di training itu ya. Kemudian driver training dan examination, dan ini adalah hasil daripada training driver akan mendapatkan sertifikat ya yang diterbitkan oleh competent authority, otoritas yang berkompetensi untuk atau agent yang ditunjuk. Driver ini harus mengikuti training yang mandatori ini dan harus lulus daripada ujian ini dengan kondisi-kondisi persyaratan tertentu yang harus dipenuhi selama mengangkut barang berbahaya. Di Irlandia ini ada juga New Style Driver Training Certificate ya. Nah, ini contoh daripada Driver Training Certificate valid untuk kelas ini, ada di belakang daripada training certificate tersebut. Kemudian unit-unit yang dipelajari atau initial training berdasarkan IDR ada 4 di sini. Ada basic course-nya dengan 18 unit, tank specialist course-nya dengan 12 unit pengajaran, kelas 1-nya dengan 8 unit, kelas 7 dengan 8 unit. Nah, setiap 5 tahun sekali, total semuanya ini sebetulnya ada 12 unit kalau untuk refresher training ya. Kemudian di sini ada unit daripada initial training. Kita lihat di sini basic course 18 teaching unit, kemudian tambah kelas 1, tambah kelas 7, masing-masing 8 unit. Dan di sini basic ini terkait dengan DG vehicle dengan kemasan barang tersebut, kemudian ditambah dengan vehicle in tank untuk tank specialization course 12 teaching unit tadi, DG vehicle kelas 1, kemudian bagaimana DG vehicle untuk kelas 7. Kemudian section D, DJSA training dan examination. Di sini DJSA who wish to continue in the role must take DJSA exam setiap 5 tahun sekali nih. Ini diharapkan bisa maintain kompetensi ini selama 5 tahun dan validity selama itu juga, sambil dia menjaga adanya perubahan dalam peraturan dan pedoman-pedoman yang diterbitkan oleh otoritas yang berkompeten. Sertifikat ini diisut oleh otoritas yang berkompetensi ya, atau competent authority, yang tentunya akan direcognize, dikenal oleh semua negara yang ada hubungannya dengan atau yang memiliki kontrak dengan EDR. Dan training ini atau refresher training ini akan memastikan bahwa prosedur ini diikuti atau diikuti ya. Jadi peraturan itu benar-benar dijalankan secara benar, dan sangat penting buat driver karena mereka ini harus memiliki atau membawa
atau tugas dari mereka ini sangat penting karena mereka ini merupakan kaitan dari suatu sistem organisasi yang ditujukan agar bisa mencegah resiko-resiko ya, preventing risk, dan bisa berkomitmen ya sesuai dengan komitmen manajemen yang benar-benar dilakukan secara transparan. Jadi komitmen itu dijalankan dengan baik. Baik, itu tadi terkait dengan sesi 12. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di sesi 13.